Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat muda, kembali berjumpa dengan saya, Felix Julio Murliantara, dalam program Youth for Christ. Untuk renungan kita hari ini dengan tema Menerima Masa Lalu, Melangkah ke Masa Depan, ditulis oleh Pendeta Yoses Rezon Suwiknyo dari GKI Sidoarjo. Dan kita akan bersama-sama merenungkan tema ini dengan dasar perenungan dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai saat ini. Anak-anak-Mu boleh kembali diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh boleh merema dan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar perenungan kita diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sahabat muda, setiap orang tentu memiliki masa lalu. Ada yang baik, ada pula yang penuh luka, kegagalan, dan penyesalan. Tidak seorang pun dapat kembali dan mengubah apa yang telah terjadi. Namun setiap hal yang terjadi di masa lalu dapat menjadi guru yang membentuk karakter, iman, dan kedewasaan kita. Mengenang masa lalu bisa membuat orang berhenti melangkah jika ia terjebak dalam rasa bersalah atau kepahitan. Sebaliknya, masa lalu juga dapat menjadi sumber hikmat apabila diterima dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dalam pengajarannya mengenai perjamuan, Paulus menegaskan kepada pembaca bahwa setiap kali mereka makan roti dan minum cawan, mereka memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Pernyataan ini mengandung 3 dimensi waktu: mengingat masa lalu, kematian Tuhan, menghidupi masa kini, setiap kali makan dan minum, dan memandang ke masa depan sampai Ia datang. Melalui pernyataan ini, Paulus mengingatkan kita bahwa iman kepada Kristus mengajak kita menerima seluruh dimensi itu sebagai satu kesatuan. Paulus juga mengingatkan bahwa iman tidak berhenti pada nostalgia rohani, melainkan menghidupi karya Kristus secara nyata hari demi hari. Kematian Kristus bukan alasan untuk terjebak dalam kesedihan, tetapi menjadi dasar untuk hidup benar di masa kini dan melangkah dalam iman ke masa depan. Sahabat muda, keutuhan pengalaman hidup terjadi ketika kita berani menerima masa lalu, hadir penuh di masa kini, dan melangkah dengan harapan menuju masa depan. Ketika semua dimensi waktu itu dipeluk dalam Tuhan, hidup menjadi utuh, matang, dan sungguh bermakna. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami kembali disegarkan akan firman Tuhan. Melalui perjamuan kudus kami diingatkan bahwa kami
diingatkan untuk menyatu dengan masa lalu kami dan menghidupi masa kini kami, dan kami diajak untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan bersama dengan Engkau. Mampukan kami ya Tuhan untuk mampu menerima masa lalu kami dan sungguh-sungguh boleh melangkah dengan penuh iman ke masa depan kami, sebab kami yakin Engkau selalu hadir menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memampukan teman-teman muda untuk boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bagi teman-teman kita yang lain. Tuhan memberkati.